Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Adriani Gunawan, dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan yang Melayani pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Mata kuliah ini saya pandang penting karena kepemimpinan bukan hanya berbicara tentang jabatan, posisi, atau kemampuan memberi arahan. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri, memahami orang lain, mengambil tanggung jawab, dan menggunakan pengaruhnya untuk membawa dampak positif. Karena itu, dalam mata kuliah ini saya tidak hanya mengajarkan teori kepemimpinan, tetapi juga membimbing mahasiswa untuk membangun karakter, berpikir kritis, berkomunikasi secara etis, bekerja secara kolaboratif, dan menghasilkan karya yang relevan dengan kehidupan nyata. Mata kuliah Kepemimpinan yang Melayani adalah mata kuliah yang mempelajari pengembangan kepemimpinan yang berpusatkan pada Kristus dan bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi pemimpin yang diperlengkapi dengan visi transformasi berdasarkan wawasan dunia Kristen. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diperlengkapi untuk memahami kepemimpinan dari perspektif wawasan dunia Kristen yang diwujudkan dalam filosofi kepemimpinan yang melayani, serta implikasi dan aplikasinya secara konkret dalam kehidupan. Kurikulum mata kuliah ini terdiri dari 3 bagian besar. Pertama, Leadership Worldview, yaitu konsep dan filosofi kepemimpinan yang melayani. Pada bagian ini, mahasiswa diajak memahami dasar nilai, cara pandang, dan fondasi kepemimpinan. Kedua, Leadership Start with Lead Self, yaitu pengetahuan dan keterampilan memimpin diri sendiri. Pada bagian ini, mahasiswa belajar bahwa kepemimpinan dimulai dari kemampuan mengenal diri, mengelola diri, memiliki disiplin, dan bertanggung jawab. Ketiga, Leadership in Public, yaitu keterampilan berkomunikasi secara otentik, berempati, dan persuasif di depan publik. Pada bagian ini, mahasiswa belajar bahwa pemimpin bukan hanya perlu memiliki gagasan yang benar, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara jelas, etis, dan berdampak. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi, studi kasus dalam kelompok, latihan dasar kepemimpinan, proyek kelompok, analisis kepemimpinan, presentasi kelompok, serta kolaborasi dalam menghasilkan presentasi persuasif dan proyek iklan layanan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengalami proses pembentukan sikap, keterampilan, dan karya nyata. Cakupan mata kuliah ini disusun berdasarkan capaian yang ingin dicapai mahasiswa. Pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, dan kejuangan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan melalui kegiatan LDK sesuai dengan rubrik yang ada. Kedua, mahasiswa juga mampu menganalisis wawasan dunia dan elemen lead self yang dimiliki seorang tokoh pemimpin melalui penyusunan makalah kelompok sesuai kriteria dalam rubrik. Ketiga, mahasiswa juga mampu menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan keterampilan berkomunikasi melalui pembuatan proposal, proyek kelompok sesuai juga dengan rubrik penilaian. Keempat, mahasiswa mampu menghasilkan karya kolaboratif yang menunjukkan keterampilan berkomunikasi berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan melalui proyek iklan layanan masyarakat. Dalam cakupan ini, terlihat bahwa pembelajaran tidak hanya diarahkan pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada sikap, analisis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan penerapan nilai kepemimpinan dalam proyek nyata. Topik mata kuliah disusun secara bertahap agar mahasiswa mengalami proses belajar yang runut. Pada bagian awal, mahasiswa mempelajari wawasan kepemimpinan melayani. Bagian ini menjadi fondasi agar mahasiswa memahami bahwa kepemimpinan yang melayani bukan hanya teknik memimpin, tetapi cara pandang hidup. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari trait and style theory. Melalui topik ini, mahasiswa memahami bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari karakter, gaya, perilaku, dan respon seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.
Kemudian mahasiswa masuk ke 5 prinsip utama dalam kepemimpinan melayani, yaitu lead self, think other first, expect the best, accept responsibility, dan hunger for wisdom. Dalam pengajaran ini saya menjelaskan lead self berarti memimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Think other first berarti pemimpin belajar memahami kebutuhan orang lain bukan hanya kepentingan dirinya. Expect the best, pemimpin memiliki harapan, keberanian, dan cara pandang yang membangun. Accept responsibility, pemimpin tidak mudah menyalahkan keadaan, tetapi berani mengambil tanggung jawab. Hunger for wisdom, pemimpin terus belajar, terbuka terhadap banyak masukan, dan bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan. Setelah UTS, materi bergerak ke public speaking, komunikasi pemimpin yang melayani, pengembangan proposal ILM, penyusunan naskah pidato publik, hingga pembuatan video iklan layanan masyarakat sebagai bagian dari ujian akhir semester. Dengan alur ini, mahasiswa belajar dari konsep, analisis, latihan komunikasi, hingga menghasilkan karya nyata bagi masyarakat. Untuk capaian pembelajaran lulusan, itu mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam aspek sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Dalam proses pengajaran, capaian ini saya wujudkan melalui kedisiplinan mengikuti pembelajaran, tanggung jawab dalam tugas kelompok, kejujuran akademik, dan refleksi pribadi manusia. Kedua, dari aspek keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya sebagai hasil analisis terhadap wawasan dunia dan filsafat. 4 konsensus kebangsaan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis, analisis teks, kepemimpinan, serta dampaknya dalam isu-isu yang terkait dengan bidang keahliannya. Capaian ini diwujudkan melalui tugas analisis tokoh kepemimpinan, diskusi studi kasus, proposal proyek, presentasi, video iklan layanan masyarakat. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis tentang Alkitab, wawasan dunia, dan filsafat, 4 konsensus kebangsaan, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta dampaknya dalam isu-isu relevan sesuai dengan bidang studi mereka masing-masing. Dengan demikian, CPL menjadi dasar utama dalam perancangan materi, metode, aktivitas pembelajaran, dan juga penilaian dalam mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, dalam mata kuliah ini dirancang agar selaras dengan CPL. CPNK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, dan kejuangan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan melalui kegiatan LDK sesuai dengan rubrik. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis wawasan dunia dan elemen lead self yang dimiliki seorang tokoh pemimpin melalui penyusunan makalah kelompok. Ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan keterampilan berkomunikasi melalui pembuatan proposal, proyek kelompok sesuai juga dengan rubrik penilaian. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menghasilkan karya kolaboratif yang menunjukkan keterampilan berkomunikasi berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan melalui proyek iklan layanan masyarakat. Keempat CPMK ini menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang secara bertahap. Mahasiswa pertama-tama dibentuk sikap dan tanggung jawabnya, kemudian dilatih kemampuan analisisnya, dilanjutkan dengan kemampuan merancang karya kreatif, dan akhirnya menghasilkan karya kolaboratif yang memberi dampak kepada masyarakat. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini mengudahkan pendekatan yang bervariasi, agar mahasiswa aktif dan juga mau reflektif dan mampu menerapkan materi. Metode yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, yaitu penjelasan konsep utama yang disertai pertanyaan, contoh nyata, dan juga refleksi. Kedua, diskusi kelas, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, agar mahasiswa dapat mengemukakan pendapat, membandingkan perspektif, dan belajar mendengar pandangan orang lain. Ketiga, juga studi kasus,
terutama kasus kepemimpinan dalam organisasi, dalam dunia kerja, pendidikan, dan juga pelayanan masyarakat. Keempat, latihan dasar kepemimpinan, yaitu aktivitas yang membantu mahasiswa memahami dirinya, mengambil tanggung jawab, dan juga bekerja sama. Kelima, project-based learning, yaitu mahasiswa menyusun proposal dan menghasilkan proyek iklan layanan masyarakat. Keenam, presentasi kelompok dan public speaking, di mana mahasiswa mampu untuk menyampaikan gagasannya secara jelas, otentik, empatik juga, dan persuasif. Ketujuh, ada refleksi pribadi agar mahasiswa tidak hanya menghasilkan tugas, tetapi juga menyadari proses pertumbuhan dirinya sebagai calon pemimpin. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya belajar apa itu kepemimpinan, tetapi mereka juga bisa belajar bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Dalam sistem pembelajaran, mata kuliah ini juga dilaksanakan melalui kombinasi sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan langsung secara on-site di kelas dan juga dapat dilakukan secara online melalui Zoom atau Microsoft Teams. Dan dalam sesi sinkronus, saya melakukan penjelasan materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, presentasi kelompok juga, latihan public speaking, dan memberikan umpan balik langsung kepada mahasiswa. Sementara dalam pembelajaran asinkronus dilakukan melalui berbagai aktivitas mandiri dan terstruktur. Mahasiswa dapat mengakses materi melalui Moodle atau Learning Management System, membaca bahan ajar, menonton video pembelajaran, mengerjakan forum diskusi, menggugah tugas, menyusun refleksi, melakukan observasi lapangan juga, mengumpulkan data sederhana, berdiskusi dengan kelompok, dan membuat naskah public speaking termasuk memproduksi konten iklan layanan masyarakat. Aktivitas asinkronus juga dapat dilakukan melalui kegiatan lapangan, dari observasi isu sosial, wawancara sederhana, pengamatan kebutuhan audiens, dan pengumpulan insight dari proyek ILM. Dengan sistem ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, tetapi tetap terarah. Sesi sinkronus juga membangun interaksi dan klarifikasi langsung, sedangkan asinkronus membangun kemandirian, kedalaman refleksi, dan juga kesiapan mahasiswa dalam menghasilkan karya. Penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengukur ketercapaian CPNK secara menyeluruh. Komponen pertama ada CAT, tugas sebesar 25%. Komponen ini menilai keterlibatan mahasiswa, partisipasi dalam proses pembelajaran, respon terhadap aktivitas kelas, tugas-tugas kecil, dan juga refleksi. Sedangkan komponen kedua, UTS sebesar 25%, yaitu analisis tokoh kepemimpinan. Dalam tugas ini, mahasiswa menganalisis worldview, karakter, gaya kepemimpinan pemimpin tersebut, elemen lead self, dan serta relevansi nilai-nilai kepemimpinan melayani dalam tokoh tersebut. Komponen ketiga, ujian akhir semester sebesar 50% berupa laporan, proposal, link konten media sosial, evaluasi kelompok, dan juga refleksi pribadi dalam proyek iklan layanan masyarakat. Saya merancang UAS ini sebagai proyek integratif, karena mata kuliah ini tidak cukup dinilai hanya melalui ujian tertulis. Mahasiswa perlu menunjukkan bahwa mereka mampu memahami konsep, menganalisis isu, bekerja dalam tim, menyusun pesan, berkomunikasi secara persuasif, menghasilkan karya kreatif, dan merefleksikan proses pembelajaran yang ada. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik agar proses evaluasi lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, kita mulai kelas kita. Kalau yang mau bicara, boleh angkat tangan, terus bicara. Jadi saya harap ketika saya bicara, jangan saya bicara kecuali Evan mau bertanya. Setuju nggak dulu? Setuju ya? Oke. Saya nggak mau perlakukan kalian kayak anak SMA. Kita sama-sama kuliah. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Boleh angkat tangan. Kalau mau bicara, kayaknya gue udah pengen ngomong banget. Tolong angkat tangan. Jadi kita bisa diskusi sama-sama, gitu ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama sharing. Nanti ada Ibu Denisha Mendy. Ibu Denisha Mendy juga salah satu prodinya musik, ya kan? Cuma sekarang prodi musik di Indonesia. Bu Mendy akan melanjutkan kuliahan di FPGP di Leeds. Dan ada juga Pak Panji. Pak Panji ini adalah trainer. Nanti dia sempat juga masuk ke Metro TV dan
coach juga, mentor juga gitu ya. Nah, beliau nanti juga akan share bagaimana mereka membangun diri mereka, bagaimana mereka lead self mereka juga gitu ya, mengalami berbagai tantangan yang seperti kalian sudah tahu. Nah, saya sudah membaca hampir semua refleksi kalian mengenai lead self. Nah, kalau pastikan ketika ada forum, itu kan kalau asynchronous kalian tidak dapatkan kelas, ya kan? Tapi ada forum yang perlu kalian jawab. Nah, forum itu kalau kalian nggak upload, itu kalian absen. Jadi tolong kalian upload, pastikan upload pada offline, gitu ya. Nah, sedikit saya go through mengenai servant leadership. Jadi kepemimpinan leadership itu merupakan suatu daripada jadi kepemimpinan itu ya kan harus apa sih leadership itu apa sih? Cara kita memanage sendiri-sendiri, mempunyai satu ketegasan, sangat dominan mungkin, bisa otoriter juga gitu ya. Jadi itu teori lebih ke arah seperti itu. Kalau style itu seperti apa, David? Yang tadi Win, style. Kebanyakan kalau dari sini teman-teman banyak jawabnya style gitu ya. Style itu lebih ke arah diri kita sendiri seperti apa sih? Bisa situational leadership, transformational leadership gitu ya. Leadership itu kan banyak. Jadi kalau style emang udah naturnya lebih open, kalau kita lihat di sini ya, lebih open, lebih demokratis, orangnya lebih fleksibel, lebih lihat ke bawah gitu ya, memikirkan timnya, memikirkan bawahannya gitu. Jadi lebih banyak memikirkan orang lain dan lebih banyak ke relational leadership seperti itu. Dan kita set goal. Set goalnya itu bukan 1 minggu ke depan, itu jangka pendek. Jadi kayak 5 tahun ke depan ya. Kalau kita tuh bilang level kita 5 tahun ke depan udah lulus tuh mau ngapain ya? Kan kuliahnya 3,5 tahun atau 4 tahun ya kan. Berarti setelah itu apa yang kalian akan lakukan dan kita mesti siapin apa gitu ya. Kalau dari Pak Panji sendiri gimana Pak? Yes, thank you untuk kesempatannya buat ini jadi zaman di Metro TV dulu nih, pakai talk show segala ya. Oke, jadi ini sebenarnya sedikit cerita dulu mengenai background mengenai siapa saya mungkin. Jadi saya ini lama sebenarnya adalah di komunikasi. Jadi memang saya ini adalah trainer. Jadi untuk professional trainer saya certified master trainer dari BNSP dan kemudian certified NLP practitioner from US. Kemudian juga pengalaman saya banyak di dunia media. Kebetulan yang tadi diputarkan itu adalah salah satu pengalaman mimpi saya waktu zaman saya masih kuliah. Jadi itu adalah salah satu mimpi saya waktu zaman kuliah, ingin banget bisa jadi presenter di Metro TV. Oke, jadi gimana caranya kita meyakinkan diri untuk take the first step ya, untuk keluar dari comfort zone. Aku izin dulu nih Bu ya. Pertama, realize your comfort zone is your failure zone. Comfort zone kita itu sebenarnya seperti pasir hisap. Pasir hisap, you know, quicksand. Jadi kalau Anda kata, oh, it's okay, I'm good, I'm great. Tapi for now, how about the next 5 years? How about the next 10 years? If you are still doing the same, if you are still the same, you last 5 years, what do you think about it? Kalau Anda sama menjadi orang yang sama, seperti Anda 5 tahun yang lalu, kira-kira gimana? Lucu nggak? Lucu kan? Betul. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang lebih sukses, know your goal, dan tahu bahwa ketika untuk mencapai mimpian kita, tujuan kita, outcomes yang kita inginkan, kita mau tidak mau harus keluar dari comfort zone. Karena kalau kita diam 5 tahun lagi, ini adalah zona kegagalan kita, zona di mana kita nggak bisa move on, zona yang kita akan tenggelam dan menjadi pecundang. Karena apa? Kita nggak grow. Cycle of life itu adalah when we are moving, we are alive. Sesuatu yang bergerak itu hidup. Termasuk otak kita, termasuk pikiran kita. Kalau andai kata otak kita tidak terus berkembang, we stop, we die. And then, take your first step. Kalau enggak, lu bakal mati. Itu salah satu hal yang membuat saya jadi terus maju. Karena kalau andai kata saya stay, I'm going to die.
I'm going to die kalau misalnya andai kata saya tidak mengambil langkah pertama ini. Jadi ada salah satu tips lagi sih. Jadi setiap orang itu punya motivasi, arah motivasi itu ada dua. Ada yang namanya towards to sama away from. Orang lari cepat karena dua. Satu dia mau mencapai finish, atau yang kedua dia lari dari kejaran anjing misalnya. Sama-sama larinya bakal cepet tuh, dikejar anjing ataupun mau menuju garis finish. Ketahui dulu kalian itu tipe motivasinya arahnya kemana. Kalau saya arahnya adalah saya nggak mau miskin. Ada orang yang pengen punya rumah mewah. Kalau saya nggak mau miskin, saya nggak mau bilang ke anak saya, "Nak, maaf ya, kita makannya adalah mie instan lagi karena nggak punya duit." Itu adalah motivasi saya. Saya nggak mau kayak gitu. That's why I work really hard, I work my best. Dari apapun yang saya lakukan yang terbaik. Ketahui dulu, itu yang akan menjadi motivasi Anda nanti. Itu yang akan membuat Anda untuk keluar dari comfort zone. Ketahui impiannya, ketahui kalau dia, you're going to die. Oke, keras banget ya, you're going to die. Mohon maaf. Tapi mungkin aku mau nambahin, karena maybe for you achieving goal is having that dream gitu ya, bahwa aku mau miskin. For me, it's actually the opposite. Aku justru akan lebih cepat lari kalau aku ada tantangan di belakang. Kalau ada sesuatu yang ngepecut. Makanya what do I do untuk supaya aku bisa take the first step adalah mengambil satu langkah yang ketika aku ambil langkah itu aku nggak bisa balik lagi. Misalnya as simple as kayak gini. Aku mau coba lomba ini deh, misalnya gitu ya, supaya meningkatkan kemampuan aku dalam perform. What do I do? I paid the registration fee. Masalah gue menang gak menang, nanti akhirnya jadi ikut lomba atau enggak, pokoknya udah daftar. Kalau udah bayar kan rasanya rugi gitu ya. Ih gila, gue udah bayar, mahal banget lagi kan kompetisi piano. Ya mau gak mau memicu untuk mau ikut gitu kan. Terus hal lain, misalnya aku pengen jadi menjadi inspirasi gitu ya, pengen jadi mentor. As simple as udah deh taruh form dulu, masalah gagal atau enggak, pokoknya gue udah taruh form. Jadi aku biasanya mengambil satu langkah yang udah nggak bisa ditarik lagi. Sama kayak waktu itu aku mungkin salah satu pencapaian terbesar adalah berhasil masuk jurnal reputasi ke ranking internasional. Buat dosen itu kayak setara sama main di Carnegie Hall gitu loh. Tapi ini buat researcher. Buat researcher tuh kalau kamu publikasi di level internasional tuh udah keren banget. So what do? I just email one of the professor yang terkenal banget. Hi, my name is Delicia Mendy. Profesornya di Itali gitu ya, dia udah terkenal banget. Ya udah, simple. Masalah dia balas atau enggak, pokoknya gue udah email. Dia balas dong, dia mau kerja sama bareng sama saya gitu. Terus akhirnya ya udah, saya jadi kepicu karena udah ada profesor mau gandeng saya jadi latih tulis tiap hari apa jam 10 malam, jam 5 pagi gitu kan. Jadi one of the things that you can do selain punya goal, mungkin adalah take that first step yang ambil resiko dulu. Either bayar duluan registration fee, email duluan dosen kalian, Miss saya mau ikut lomba ini, gimana caranya Miss? Just take that first step untuk memicu kalian kalau ada. Oke, wah luar biasa ya. Kayaknya hari ini kita dapat pencerahan banyak hal dari Bu Mendy, dari Pak Panji, dan semua pertanyaan. Jadi mungkin Bu Mendy dan Pak Manji mau ada closing statement untuk teman-teman, kira-kira apa sih yang terbaik kalian lakukan dalam lead self itu? Ya kan mungkin 2-3 kalimat mungkin yang bisa membangun adik-adik sendiri untuk bisa membangun dirinya lead self lagi gitu ya. Karena itu terus ya, lead self itu kan suatu proses, kepemimpinan ingat ya, suatu proses. Proses itu bisa proses gagal, bisa proses keberhasilan, segala macam proses yang gak enak, proses yang enak, tapi itu selalu proses. Karena dari situ kita mengembangkan diri kita, sehingga ketika kita menjadi orang berhasil, kita tahu, ternyata kita kalau dibandingin 5 tahun yang lalu, kita udah berubah ya. Kayak sekarang kita umur 19 mungkin ya, waktu kita umur 15, sama nggak sih sama sekarang? Pasti berbeda. You udah face a lot of challenges, dari cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara dealing dengan orang, itu kalian udah pasti keluar dari comfort zone semua. Seperti itu. Tentunya adalah yang nggak enaknya, bisa membuat kita stres, bisa membuat kita mungkin sebel sama orang, atau
bisa juga membuat kita jauh dari Tuhan gitu ya, karena kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang tua, kita bisa ada banyak konflik gitu ya, dengan sibling, dengan orang tua, dengan komunitas mungkin. Tapi apa yang hasil dari situ ketika kalian 5 tahun sekarang, umur 19, kalian bisa melihat, wah ternyata saya ada kemajuan ya, ternyata saya lebih dewasa sekarang. Ternyata saya nggak emosian sekarang. Saya masih ada emosi, tapi nggak seperti dulu, nggak menggebu-gebu, misalnya seperti itu. Nah, banyak hal yang telah berproses. Nah, dalam kedepannya, minggu-minggu ke depan, kalian pasti akan banyak proses lagi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian. Nah, mungkin Pak Manci ada kata-kata bijak, sih, nggak kata-kata bijak. Reminder untuk self-lead adalah ketahui, sadari, dan bertanggung jawablah terhadap diri sendiri. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lakukan untuk masa depan Anda. Terima kasih, kita berikan aplaus buat penyanyi dan sharing ya. Nah, mungkin kelas kita juga hari ini sudah selesai, kita tutup. Jangan lupa semuanya untuk forum minggu depan kita kelas asinkronus. Jangan lupa jawab forumnya, karena forum itu tandanya kalian apa? Hadir, begitu ya. Sebagai penutup mata kuliah kepemimpinan yang melayani saya rancang sebagai pembelajaran integratif ini, saya berharap bahwa mahasiswa tidak hanya belajar teori kepemimpinan, tetapi juga belajar membangun karakter, memimpin diri sendiri, memahami orang lain, berpikir kritis, berkomunikasi secara etis, bekerja secara kolaboratif, dan menghasilkan karya yang memberi dampak. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya terlihat dari nilai akhir mahasiswa, tetapi juga dari perubahan cara pikir, sikap, tanggung jawab, dan keberanian mereka untuk menjadi pemimpin yang melayani. Terima kasih.